Setelah viral hingga mendapat perhatian Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, kiper muda asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rizky Nurfadilah kini dipulangkan dari Kamboja. Keluarga remaja yang disapa Fadil tersebut pun menyambut baik kepulangannya. Sebelumnya, keluarga mengatakan bahwa Fadil diduga jadi korban TPPO setelah ditawari seseorang melalui media sosial. Dalam tawarannya, Fadil diimingi masuk klub sepak bola profesional di Medan, Sumatera Utara. Selengkapnya mengenai berita ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar, Adi Ramadan. Selamat siang, Adi. Selamat siang, Siska. Baik, Adi bisa dilaporkan bagaimana perkembangan terkini dari kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang dialami oleh Fadil ini. Ya, terima kasih, Siska. Jadi untuk terkait dengan update, ini sebenarnya Fadil sendiri ini atau Rizky Nurfadilah atau yang diakrab dengan Fadil ini saat ini sudah berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Kamboja ya. Berdasarkan kabar tersebut, ini sebenarnya disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Bandung, Kompol Lutfi Alor Sigantara, di mana berdasarkan pernyataannya, ini pihaknya mendapatkan informasi bahwa Fadil sedang berada di KBRI Kamboja ini pada Rabu 19 eh, November 2025 pada pagi hari kemarin. Jadi berdasarkan keterangan Rizky, Fadil ini saat ini sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh tim dari KBRI Kamboja sebelum nantinya akan diproses untuk kepulangannya ke Indonesia. Namun untuk hingga saat ini dari pihak kepolisian ataupun dari pihak keluarga, saat ini masih belum mengetahui kapan pastinya Fadil ini akan pulang ke Indonesia. Begitu kan? Begitu sih, Kak. Baik, Adi setelah kasus ini viral di media sosial, kemudian muncul video pengakuan Fadil di TikTok-nya yang membantah menjadi korban TPPO. Lalu bagaimana respons dari pihak keluarga sendiri? Ya, untuk menanggapi hal itu dari pihak keluarga, terutama dari nenek korban yaitu Imas Siti Rohana, ini mengaku video klarifikasi yang dibuat oleh Fadil tersebut ini terasa sangat janggal ya. Jadi ada beberapa kejanggalan di mana Fadil ini mengaku bahwa dirinya ini datang ke Kamboja atau pergi ke luar negeri ini secara sukarela dan tidak mendapatkan kekerasan selama di Kamboja. Namun berdasarkan komunikasi antara pihak keluarga dengan Fadil sendiri, awal-awalnya Fadil ini mengaku bahwa dirinya ini tertipu oleh seseorang yang sebenarnya diiming-imingi untuk mengikuti seleksi di salah satu klub profesional di Medan. Namun rupanya ini dibawa ke luar negeri. Dan juga berdasarkan komunikasi dengan pihak keluarga dan dengan Fadil sendiri ini mengatakan bahwa Fadil ini kerap kali mendapatkan hukuman bahkan kekerasan secara fisik ketika pekerjaannya di Kamboja ini tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Dan juga ini Dimas juga menuturkan bahwa sebenarnya sebelum klarifikasi yang dibuat oleh Fadil, pihak keluarga juga ini mendapatkan atau diperintahkan oleh pelaku yang diduga orang yang membawa Fadil ke Kamboja ini untuk membuat klarifikasi atau membuat pernyataan ya, di mana pernyataan tersebut ini berisi seperti bahwa Fadil ini datang secara sukarela dan tidak mendapatkan kekerasan fisik. Namun setelah permintaan dari pelaku ini dilayangkan kepada pihak keluarga ini enggan melakukan pernyataan atau klarifikasi tersebut ya. Dan sehingga video tersebut, video Fadil tersebut ini muncul di media sosial dan viral seperti saat ini ya. Jadi hal itu yang membuat dari pihak keluarga ini merasa janggal terhadap video klarifikasi tersebut. Dan bahkan Imas juga ini menuturkan atau mengungkapkan bahwa seharusnya atau sebenarnya di kehidupan sehari-hari ini Fadil ini tidak berbicara sangat lancar dalam artian dia pasti agak sedikit gagu ataupun berpikir terlebih dahulu ketika berbicara. Namun saat video klarifikasi tersebut ini Fadil terasa seperti baca ataupun lancar saat berbicara. Tak hanya itu,
dari pihak keluarga juga ini Dimas juga ini mengatakan atau mengungkapkan bahwa sebelum video atau sebelum pelaku memerintahkan keluarga untuk membuat video klarifikasi, ini pihak pelaku atau orang yang membawa Fadil ke Kamboja ini meminta sejumlah uang kepada pihak keluarga senilai 42 juta ya. Namun pihak keluarga ini belum bisa memenuhi karena nominalnya itu terbilang sangat tinggi. Jadi berdasarkan pengakuan dari pelaku, ini uang tersebut ini digunakan untuk ganti rugi selama Fadil di Kamboja, mulai dari keberangkatan Indonesia Kamboja hingga makan, penginapan, paspor dan lain-lainnya. Hal itulah yang menegaskan bahwa pihak keluarga ini menaruh kecurigaan besar kepada video klarifikasi Fadil, dan juga hal itulah yang membuat pihak keluarga ini merasa sangat khawatir akan nasib cucunya di Kamboja ya, begitu Siska. Baik, Adi, terkait dengan kasus ini kemarin Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sudah memberikan responsnya, lalu bagaimana update-nya terkini? Ya, tadi pagi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebenarnya sudah memposting pernyataannya di media sosial Instagram miliknya ya. Dirinya ini mengaku sebenarnya akan membantu sepenuhnya terkait dengan kepulangan dari saudara Fadil sendiri ya, di mana sebelumnya juga Deddy Mulyadi ini menyatakan bahwa pihaknya juga akan membantu mulai dari proses kepulangannya dan lain-lainnya. Dan berdasarkan keterangan Deddy Mulyadi juga bahwa dirinya ini sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak mulai dari kepolisian, KBRI untuk proses pemulangan Fadil ke Indonesia. Namun pihaknya juga ini mengaku sedang menunggu untuk proses selanjutnya akan seperti apa hingga akhirnya Fadil bisa pulang ke pelukan keluarganya di Kabupaten Bandung. Begitu Siska. Baik, lalu selanjutnya bagaimana respons pihak kepolisian dalam menanggapi kasus yang menimpa Fadil ini, Adi? Ya, dari pihak kepolisian khususnya dari Polresta Bandung ini mengatakan sebenarnya pihaknya ini sudah mulai memasuki proses penyidikan, di mana hal itu dilakukan setelah pihak kepolisian ini menerima laporan dari keluarga, dan juga setelah itu pihak kepolisian juga sudah melakukan pemeriksaan kepada 4 saksi, mulai dari ayah, ibu, teman, nenek, dan juga teman-teman yang berhubungan dengan Fadil sendiri ya. Dan pihak kepolisian juga khususnya dari Polresta Bandung ini sudah melakukan koordinasi dengan BP3MI dan juga Direktorat Cyber di Polda Jawa Barat. Dan hingga saat ini proses tersebut masih terus berjalan atau didalami hingga nantinya kepulangan dari Fadil sendiri itu datang ke Indonesia. Begitu Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan melaporkan terkait dengan perkembangan terbaru soal kasus dugaan TPPO yang menimpa remaja di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Baik, perlu kami sampaikan bahwa saat ini Satreskrim Polresta Bandung telah menangani dugaan adanya tindak pidana perdagangan orang yang terjadi terhadap korban saudara Rizky yang mana merupakan warga Kabupaten Bandung. Saat ini kami telah melakukan pemeriksaan sejumlah 4 orang saksi yang terdiri dari ayah korban, nenek, dan rekan korban sendiri yang membenarkan bahwa korban saudara Rizky berada di negara Kamboja untuk bekerja. Kemudian kami telah berkoordinasi juga dengan BP3MI Provinsi Jawa Barat beserta Direktorat Kriminal Umum dan Direktorat Siber Polda Jawa Barat untuk dapat berkoordinasi ke KBRI yang ada di Kamboja. Kemudian hari ini, tadi pagi kami memperoleh informasi dari KBRI Kamboja yang ada di Phnom Penh bahwa korban saudara Rizky saat ini sudah berada di KBRI Phnom Penh yang mana masih dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya kami dari Satreskrim
terus melakukan penyelidikan untuk menggali fakta-fakta hukum yang terjadi ketika korban saudara Rizky ini berangkat menuju negara Kamboja. Dan saat ini akan melakukan proses pemulangan seperti apa? Selanjutnya kami juga tetap berkoordinasi dibantu oleh BP3MI dan Direktorat Siber dan Direktorat Kriminal Umum untuk melakukan koordinasi ke KBRI Kamboja terkait dengan proses pemulangan saudara Rizky ke Indonesia. Kiper muda asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rizky Nur Fadilah membuat geger setelah diduga jadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kamboja. Namun setelah kabar tersebut viral, remaja yang biasa dipanggil Fadil itu membantah jadi korban TPPO. Bantahan Fadil disampaikannya melalui unggahan di video di media sosial TikTok miliknya Rabu 19 November. Fadil yang tampak pelontos dan mengenakan kaos hitam tersebut mengatakan bahwa dirinya berangkat ke Kamboja tanpa ada paksaan. Ia juga membantah mengalami kekerasan selama bekerja. Lebih lanjut, Fadil berujar dirinya hanya ingin pulang ke Indonesia karena sudah merasa tidak betah. Dalam video lainnya, Fadil kembali menegaskan soal kondisinya di Kamboja yang baik-baik saja. Sementara dalam keterangan video, Fadil menuliskan bahwa dirinya tidak mengalami penyiksaan terkait uang tebusan 42 juta rupiah yang diminta perusahaan tempatnya bekerja. Fadil menyebut digunakan untuk ongkos taksi, makan, visa, paspor, dan biaya keberangkatan dari Indonesia ke Kamboja. Fadil menegaskan perusahaan tidak meminta uang sedikit pun. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan bahwa Fadil dalam kondisi aman di KBRI saat ini. Deddy menekankan bahwa Pemprov Jabar telah berkoordinasi dengan Polda Jabar terkait kepulangan Fadil ke Indonesia. Sementara itu, KBRI Phnom Penh dalam rilis tertulisnya mengungkapkan pihaknya sudah bertemu remaja berusia 18 tahun itu. Fadil disebut mendatangi KBRI secara mandiri pada Rabu 19 November pagi. Assalamualaikum, sampurasun, lejeng enjing warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Kami sampaikan ya sebuah informasi mengenai berita yang tersebar masalah Rizky, penjaga gawang atau kiper asal Bandung yang hari ini berada di Phnom Penh. Saya jelaskan bahwa posisi dia hari ini sudah di KBRI. Kami malam berkoordinasi dengan Kapolda Jabar akan melakukan pemulangan ke Indonesia, ke Jawa Barat dan ke Kabupaten Bandung. Dan saya sampaikan, Rizky bukan korban TPPO atau perdagangan orang. Dia bekerja biasa di sebuah perusahaan di Vietnam dan dimungkinkan, kalimatnya dimungkinkan, dia itu tidak betah di tempat kerjanya dan akhirnya ingin pulang ke Indonesia. Dan saya sampaikan ya pada siapapun yang ingin bekerja di luar negeri, siapkan mental Anda dengan baik. Kalau kira-kira tidak memiliki mental kuat, sebaiknya tidak usah bekerja di luar negeri. Karena pada akhirnya akan merepotkan orang tuanya juga dan merepotkan banyak orang. Saya ucap. Nama saya Rizky Nur Fadilah, saya dari Bandung. Berangkat ke sini tidak ada pemaksaan apalagi kekerasan. Intinya saya ingin pulang ke sana karena saya tidak betah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nur Fadilah. Saya ingin meluruskan fakta terkait isu yang sedang beredar dikarenakan itu tidak benar. Itu kemauan saya sendiri, tidak ada paksaan. Dan di sini saya baik-baik saja, kondisi saya aman. Tadi saya sudah dikasih makan. Itu bikin cerita karena saya ingin pulang cepat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.